hampir seluruh wilayah Endrekang. Berawal dari konsep inilah, maka kami mengajak Anda menyusuri gugusan eksotisme pegunungan dan kars yang menyebar sepanjang relief Masendrempulu Kalupini dan menjadi saksi bisu kebudayaan masa lampau beserta para pelakunya, di mana sampai sekarang secara turun-temurun dilaksanakan setiap 8 tahun. Ritual adat ini adalah Pangewaran Kalupini. Sejak zaman megalitik, transformasi adat dan budaya masyarakat Kalupini mengacu pada konsep mitologi yang diyakini masyarakatnya, yakni adanya pemaknaan sejarah dan ritual adat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Kecintaan, keikhlasan, dan kesucian yang terkemas dalam esensi adat dan budaya Kalupini dipersepsikan sebagai pemaknaan berupa penyampaian permohonan kepada Sang Maha Pencipta alam semesta dan juga mempunyai kemampuan luar biasa dan absolut untuk menjalin hubungan yang harmonis terhadap sesama manusia sebagai makhluk ciptaannya. Memasuki desa Kalupini, kita akan merasakan sejuknya udara pegunungan dengan hamparan bukit berundak yang ditumbuhi pepohonan khas pedesaan Masendrempulu. Desa Kalupini berada di wilayah Kecamatan Endrekang, berjarak kurang lebih 9 km dari ibu kota kabupaten. Waktu tempuh perjalanan berkisar 1 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Topografi desa Kalupini berbukit-bukit dengan tinggi rata-rata 600 meter di atas permukaan laut. Menurut data yang ada, desa Kalupini terdiri dari sekitar 300 kepala keluarga dengan mata pencaharian bertani, berkebun, beternak sapi dan ayam. Pada akhir tahun 1960-an, banyak pemuda dari desa ini pergi merantau, antara lain ke Kalimantan, Malaysia, dan Papua untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dalam kelembagaan adat, kawasan adat Kalupini mencakupi Desa Lembang, Desa Tokonan, Desa Rosoan. Desa Kalupini berbatasan dengan Tokonan di utara, Lembang di selatan, Tobalu di bagian timur, dan Ranga di bagian barat. Kronologi Pangewaran di Kalupini diawali ketika suatu masa bumi pertiwi Kalupini pernah mencapai puncak kesejahteraan. Sejauh mata memandang, terlihat area persawahan yang padinya menguning, siap untuk dipanen. Ladang dipenuhi tanaman yang menghasilkan buah dan tumbuhan. Praktis segala sendi kehidupannya sandang, pangan maupun papan sangat melimpah. Canda tawa dan romantisme kegembiraan penduduk senantiasa mewarnai kehidupan Kalupini kala itu. Kenikmatan tersebut membuat mereka terlena, hidup boros dan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Norma adat dan agama telah terlupakan, sehingga diturunkanlah azab dan sengsara di tanah Kalupini hingga kehidupan waktu itu hampir punah. Maka dengan pengharapan untuk terlepas dari bencana, disepakati untuk mengumpulkan 9 bersaudara yang diketahui adalah generasi Tomanurung. Ke-9 bersaudara ini adalah 1. Torro di Palli, 2. Torro di Timojong, 3. Torro di Laikan Gunung daerah Matakali Maiwa, 4.
Maradia ke Mandar. 5. Mangkau ke Bone. 6. Pilak ke Wajo. 7. Opuk ke Luwu. 8. Malepong Bulan di Tangsa Tanah Toraja. 9. Indok Silele di Bulu Kerasa, daerah Letek Pindrang. Kesembilan bersaudara berkumpul di Batu Bikak Wala-Wala, Dusun Palli, sekitar 700 meter dari Palli Positana. Mereka sepakat untuk mengadakan acara ritual dalam bentuk permohonan ampun kepada Tuhan atas kesalahan dan kekufuran. Dari tumbuhan yang tersisa, maka didapatkan 2 buah nangka, satu dari batang dan dipotong kecil diibaratkan sebagai lauk, dan satu dari tangkai dipotong kecil diibaratkan sebagai nasinya. Membelah-belah atau memotong-motong menjadi kecil dalam bahasa lokal berarti mangewa, dari asal kata ewa. Dari peristiwa membelah nangka inilah sehingga ritual tersebut dinamakan pangewaran sampai sekarang. Ketika permohonan mereka diijabah, keadaan kembali seperti sedia kala. Maka ke-6 orang, yaitu saudara yang bermukim di luar Kalupini, segera kembali ke daerahnya. Sebelum berpisah, mereka membuat perjanjian di saat Toro Datuto tanda di langit, atau tanda tepat berada di tengah langit, nama Cora Ito bulan, atau saat bulan purnama. Tahun Aleppo, yakni peredaran tahun berdasarkan tahun alif 8 tahun. Allot Jumat, atau pada hari Jumat. Keempat tanda itulah yang dijadikan patokan oleh mereka berkumpul kembali. Menyambut ritual adat 8 tahunan tersebut, masyarakat desa Kalupini nampak sangat antusias. Ini terlihat dari aktivitas yang mereka lakukan, seperti menata jalan yang akan dilalui pengunjung, gotong royong, membuat portal jalan untuk ketertiban bersama, serta menata area pelataran masjid dengan membuat semacam ruang khusus yang dipagari pohon bambu. Tempat ini nantinya adalah area penempatan gendang atau beduk ketika diarak keluar dari dalam masjid. Di sini pula lah gendang tersebut akan dicerak atau ditetesi darah ayam sebelum pemanggilan ke-9 bersaudara dimulai. Sedangkan khusus untuk ke-6 saudara yang pergi meninggalkan desa Kalupini, dibuatkan tempat khusus pada titik-titik tertentu di sekitar area pelataran masjid. Tampak pula para perantau yang mulai berdatangan. Menurut keterangan, para perantau ini khusus datang untuk menyaksikan upacara ritual adat ini. Capek sih jalan kaki, orang tawau. Mereka rata-rata berasal dari daerah Kalimantan, Papua, dan Malaysia. Para perantau ini mengharapkan mendapatkan semacam berkah atau semacam doa keselamatan ketika mereka kembali ke perantauan. Di antara mereka, ada juga menjadikan momen ini sebagai ajang silaturahmi bagi keluarga lain setelah lama tidak bertemu. Seluruh keturunan orang Kalupini yang datang dari perantauan, yang nenek moyangnya datang dari sini, turun ke Tanah Bugis, ke Malaysia, ke Jawa, ke Irian Barat, semua datang berkumpul di sini untuk sama-sama berkenalan bahwa kita masih ada satu generasi, satu rumpun orang Kalupini. Perjumpaan semua keluarga-keluarga orang-orang Kalupini yang datang ke sini untuk bersilaturahmi bahwa kita ini masih ada keturunan Kalupini yang sekian banyak orang datang dari Irian Barat, Jakarta, dari Pulau Jawa, dan Malaysia. Ada juga yang sampai dari Belanda, karena ada juga yang ke sana dan datang kemari juga.
untuk berjumpa dengan keluarga-keluarga di Kalupini ini? Saya berumur 18 tahun meninggalkan Kalupini mengembara ke Malaysia. Sekarang ini saya ada di rumah sanak saudara saya ataupun adik saya. Kami sangat gembira melihat tradisi apa yang dijalankan di Pangewaran ini. Kami sangat mengeluh-ngeluhkan prestasi itu yang tersebut. Dan di samping itu kami berkomunikasi sama keluarga-keluarga yang ada di sini. Dan kami tengok keadaan di Kalupini sekarang telah maju sedikit. Beberapa persiapan yang lain dilakukan oleh penduduk Kalupini adalah berlatih menabuh gendang. Kegiatan ini mereka lakukan dengan maksud untuk melatih kesamaan irama dan tempo pemukulan gendang agar kedengaran lebih kompak. Pada bagian lain, beberapa pedagang memanfaatkan keberadaan pesta adat ini sebagai lahan untuk mengais rezeki, mulai dari pelataran jalan desa hingga mendekati area batas pintu masuk pelataran. Terdapat dagangan beraneka macam seperti makanan dan minuman, permainan anak-anak, dan bahkan penjual kaos yang bertemakan budaya Endrekang sebagai cenderamata. Ada pula beberapa warga yang berlatih menabuh lesung dengan irama tertentu. Dalam bahasa masyarakat setempat, ini dinamakan Mappa Dendang. Mappa Dendang merupakan kesenian tradisional yang dilakukan pada setiap ritual adat Pangewaran Kalupini. Kegiatan ini adalah sebagai representasi simbolik dari kegembiraan masyarakat atas hasil panen yang berlimpah. Pesertanya terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan. Kayu penumbuk atau alu dipukulkan ke lesung atau isong sehingga membentuk suatu irama ketukan yang harmonis dan teratur. Prosesi awal ritual adat Pangewaran sesungguhnya telah diawali sejak setahun yang lalu dengan pelaksanaan ritual Mappa Bangun Tanah. Penentuannya dilakukan oleh seorang pandetanda, yakni salah satu pemangku adat yang khusus menangani ilmu horoskop. Kemudian dilanjutkan dengan ritual Mak Jaga Bulang yang dilakukan 3 bulan sebelum masa pelaksanaan, sebagaimana 3 cakupan besar atau Lolo Tallu, yaitu Lolona Totau, Lolona Todalle, dan Lolona Tobaran Ngapa. Masing-masing cakupan tersebut memaknai 3 bulan ritual Mak Jaga Bulang. Berdasarkan perhitungan tata letak bintang, ritual adat Pangewaran jatuh pada hari Jumat, tanggal 5 September 2014. Diawali dengan ritual Mapeong di Bubun Nase. Ritual ini dilakukan pada Jumat pagi sebelum upacara inti dan dipimpin oleh seorang pasok bokbok. Dalam susunan kelembagaan adat Kalupini terdapat 2 orang pasok, yakni
Paso Batan dan Paso Bokbok. Urut-urutan prosesi ini adalah pelaksanaan ritual di dekat sumur atau bubun, kemudian penyembelihan ayam hitam sebagai syarat, lalu disusul dengan Macedok Manyang. Macedok Manyang yaitu menuangkan sedikit tuak manis ke daun pisang, lalu sisanya diminum. Kemudian memasak peong atau jewawut dengan bahan beragam jenis beras. Sesuai dengan tata aturan ritual adat, semua bahan-bahan yang akan dimasak, baik itu untuk peong maupun ayam yang telah disembelih, tidak boleh menggunakan garam atau bumbu masak lainnya. Hal ini melambangkan simbol kedekatan masyarakat setempat kepada Sang Pencipta, bahwa segala yang hidup di dunia ini pada awalnya tidak memiliki apa-apa atau daya upaya, melainkan atas kehendaknya. Struktur kelembagaan adat di Kalupini terdiri dari dua bagian, yakni Parewa Adat atau perangkat adat dan Parewa Sara atau perangkat syariat atau agama. Pemangku tertinggi di lembaga Parewa Adat adalah Tomakaka dan Adakta. Sedangkan pemangku tertinggi di lembaga Parewa Sara atau agama adalah Kate atau Kali dan Andrek Guru atau Imam Desa. Keempat pemangku ini memiliki tingkatan yang sederajat dengan fungsi dan tugas masing-masing. Dalam struktur kelembagaan adat dikenal juga fungsi Karua Tomasituru, yakni 8 pemangku adat dan syariat yang berfungsi membantu tugas dari keempat pemangku tertinggi tersebut. Kedelapan jabatan tersebut dibagi menjadi 2, yakni 4 di bagian adat dan 4 lainnya di bagian syariat. Sebagai pemangku yang ke-13 adalah Topuare atau seseorang yang bertugas menyelidiki situasi dan kondisi di dalam masyarakat. Uniknya, posisi ini tidak berada dalam struktur kelembagaan karena sifatnya mirip badan intelijen. Prosesi ritual selanjutnya adalah memberikan tanda pada 6 titik di area pelataran masjid atau dalam bahasa setempat disebut date-date, sebagai tempat singgasana ke-6 saudara yang bermukim di luar Kalupini, dan ditambah 1 titik sebagai singgasana gandang atau beduk. Prosesi pemberian tanda ini dilakukan dengan memagari batu dengan lingkaran janur berwarna kuning dengan metode ritual daun sirih, pinang, dan kapur sebagai media pemanggil. Pada prosesi ini, tugas dilakukan oleh Paso Batan. Pada bagian lain, pengunjung yang berdatangan semakin memenuhi area pelataran masjid. Mereka membaur menjadi satu demi menyaksikan ritual masuk di gandang yang akan dilakukan seusai sholat Jumat. Namun sebelumnya, di area pelataran dilaksanakan ritual tarian Pak Jaga, yakni suatu ritual tarian yang berisi syair dan doa-doa permohonan untuk keselamatan. Tarian ini dilakukan oleh 10 hingga 12 orang tua dewasa. Gerakan-gerakan tarian ini terbilang sederhana, namun makna dari doa dan syair yang mereka bunyikan sangat mendalam. Konon, syair yang mereka lantunkan diucapkan dalam 9 bahasa. Gerakan-gerakan tangan yang mengibas-ngibas melambangkan mengusir roh-roh jahat yang datang mengganggu, serta formasi mengelilingi perangkat ritual adat di dalam rokok atau keranjang yang terbuat dari anyaman daun bakong, melambangkan penyampaian doa
atas kemaslahatan manusia dan isinya. Seusai tarian dilakukan, maka para pengunjung, terutama dari negeri rantau, beramai-ramai memperebutkan tanah yang berada di sekitar bekas ritual diadakan, dengan maksud agar nantinya tanah tersebut mempunyai berkah ataupun digunakan sebagai pengusir hama dan gangguan hewan liar atas tanaman mereka. Para pemangku adat dan syariat telah berkumpul di dalam masjid. Masyarakat sangat antusias dalam menyaksikan upacara ini. Jemaah Jumat hari ini memenuhi pelataran hingga ke halaman rumah penduduk. Khatib menyampaikan khutbah Jumat dan didengarkan oleh jemaah dengan penuh perhatian. Allahumma ummata Muhammadin Allahumma ahliki ummata Muhammadin Allahumma wa aidil islami wal muslimin wa kalimatal iman. Seusai sholat Jumat, jumlah pengunjung semakin memadati area pelaksanaan upacara yang sehari sebelumnya telah diberi pagar pengaman. Ada beberapa mitos yang diyakini oleh masyarakat setempat bahwa berkah akan didapatkan melalui serpihan-serpihan gendang atau beduk, termasuk pasak dari kayu yang terdapat pada gendang, kemudian bambu dan daun penyangga gendang. Mitos lain yang diyakini yaitu bulu, darah, kulit, dan daging ayam yang digunakan macerah pada gendang tersebut. Prosesi dimulainya ritual Sok Diang Gandang, ditandai dengan masuknya para tokoh adat dan syariat ke dalam area, disusul dengan keluarnya gendang dari dalam masjid. Ritual diadakan dengan penuh hikmat. Sejatinya, ada 7 macam bunyi gendang pada prosesi masuk di gandang ini, yakni gandang Juma, yang merupakan induk dari keseluruhan bunyi, gandang Baramba, gandang Gutu Beke, gandang Siala, gandang Gitjo, dan gandang Pasakjo. Sebagai induk dari bunyi gandang, gandang Jumaah berkonotasi penyampaian untuk keilahian atau beribadah. Sedangkan keenam bunyi yang lain diaplikasikan untuk memanggil keenam bersaudara yang bermukim di luar Kalupini. Setelah ritual pemotongan ayam di atas beduk selesai, maka satu persatu bambu penyangganya dirubuhkan. Inilah situasi di mana kita dapat menyaksikan keunikan budaya warisan leluhur, budaya yang harus tetap kita lestarikan kalau tidak ingin kita menyaksikan musnah ditelan masa. Para pengunjung dengan segala upaya berusaha mendapatkan ruas-ruas dari bambu tersebut. Secara kasat mata, ada semacam sugesti kekuatan, perjuangan hidup dan kegembiraan ketika mendapatkan ruas bambu tersebut. Begitu pula dengan bulu ayam yang dilemparkan dari atas tiang bambu oleh salah seorang panitia, di mana puluhan tangan menggapai-gapai berusaha mendapatkan bulu ayam yang diterbangkan oleh angin. Sungguh sesuatu yang sangat menyenangkan apabila si pengunjung berhasil mendapatkan apa yang diinginkan.
Karena apabila tidak, itu berarti harus menunggu 8 tahun kemudian. Ya menipa bang tu tanah sa dika kela melu na desi di tanah jaji si na di pabang tu tanah saya tu tahu dan di sama dong ya tu tanah dan kau isang tak kacuan ni ya mana di to gandang pula mi ditambah mana tu jatru bocor jadi boning, jadi manda, jadi wajo, jadi lo, jadi malepong bulan, jadi belu kerasa. Yama to kesumpungan atau jadi liang, yama na disok di muto kandang. Saratu manam ni. Pada hari kedua, tidak ada ritual adat yang dilaksanakan kecuali seni tradisional khas Masan Rempulu. Di area pelataran masjid masih menyajikan aneka pertunjukan, seperti tradisi mak gandang dan mak padendang, tempat di mana gandang atau beduk diletakkan di bawah pohon beringin tua yang telah berumur ratusan tahun. Setiap pengunjung berhak memukul gandang atau beduk. Pemukul gandang atau pagandang biasanya terdiri dari 2 sampai 3 orang di kedua sisi. Bunyi-bunyian yang dihasilkan bisa bervariasi tempo dan iramanya, terdengar sangat harmonis dan kompak. Pagandang bisa laki-laki dan perempuan, jadi tidak ada semacam larangan atau batasan. Ini mengindikasikan bahwa pesta adat ini adalah milik semua orang, bukan hanya orang Kalupini, akan tetapi mereka yang pulang dari perantauan ataupun penduduk dari luar desa berhak memukul gandang atau beduk. Di sela-sela mak gandang, beberapa warga nampaknya berusaha untuk mendapatkan pasak atau paku dari kayu atau palacang. Palacang diyakini dapat digunakan sebagai jimat keselamatan. Konon, kayu palacang ini pernah keluar dari gandang dan masuk ke dalam kantong baju salah satu pengunjung. Ajaib, ketika itu masa pemberontakan. Orang tersebut terkena tembak dan tidak tembus peluru. Itulah mengapa warga sangat antusias mendapatkan kayu palacang ini. Pada sisi lain, area pelataran, beberapa warga tengah asik memainkan kesenian tradisional Mapadendang. Mereka membaur menjadi satu memainkan iramanya dengan memukulkan alu sebagai kayu penumbuk kelesung sehingga menghasilkan suatu irama khas rancak bertalu-talu. Tampak kegembiraan di wajah mereka seiring dengan semangat yang tercipta ketika memukulkan alu ke dalam lesung, hingga tak terasa harmonisasi bunyi-bunyian gandang dan Mapadendang telah menghantarkan matahari kembali ke peraduannya. Pada hari Minggu pagi, upacara pangewaran dilanjutkan dengan ritual Liang Wai, yakni tempat pengambilan air bubun dewata. Liang Wai terletak kurang lebih 400 meter dari area pelataran, tepatnya di Kakoi, Dusun Kajao. Area ini diperkirakan berukuran 20 kali 20 meter. Pengambilan air di Liang Wai dimaksudkan sebagai air yang akan digunakan untuk membuat peong. Prosesi ritual adat di depan liang dilakukan oleh Parewa Ada dan Parewa Syara. Pasobatan memimpin doa pada prosesi ritual ini. Kemudian air bubun dewata dituangkan ke dalam teko yang terbuat dari bambu. Air ini kemudian dijadikan bahan campuran untuk membuat peong.
Meski masih terbilang pagi, namun lokasi ini telah dipadati oleh pengunjung. Mereka berdatangan untuk mendapatkan air dari sumber mata air untuk dibawa pulang. Masyarakat setempat meyakini bahwa air Bubun Dewata yang diambil dari liang dapat mengobati berbagai macam penyakit dan roh jahat. Adapun pemaknaan untuk ritual Liang Wai adalah pengambilan air suci atau secara simbolik adalah mensucikan diri sebelum menghadap kepada Ilahi Robbi. Untuk mencapai area ini, kita harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang berjarak kurang lebih 200 meter dari jalan desa. Satu persatu wadah dari pengunjung diisi air oleh panitia. Pengisian air ini akan berlangsung hingga sore hari setelah semua pengunjung mendapatkan air. Di lapangan liang, persiapan untuk membuat peong sudah dilakukan. Beberapa warga bergotong royong saling membantu memotong-motong bambu sebagai wadah peong. Sebagian lagi mempersiapkan tungku pembakaran dengan membentangkan satu bilah bambu panjang sebagai tempat sandaran peong. Para tokoh adat dan tokoh agama duduk melingkar sesuai urutan yang berlaku di tatanan adat Kalupini. Paso Batan membuat perangkat ritual dari bahan pinang yang dibelah 4. Kemudian diikat dengan daun sirih yang diisi kapur sehingga membentuk ikatan sedemikian rupa. Ada juga bentuk daun pisang yang dilipat membentuk lingkaran sebagai wadah ketika prosesi paralut nyawa berlangsung. Pada bagian lain, ada sebagian warga yang sementara sibuk memasak jewawut atau peong. Bambu yang telah diisi beras ketan diisi dengan air Bubun Dewata, lalu dideretkan pada tungku yang juga terbuat dari bambu panjang, lalu dimasak. Seperti tradisi Pangewaran di Kalupini, peong yang dimasak tidak boleh menggunakan garam atau bumbu lain sebagai penyedap. Setelah semuanya dirasakan siap, maka tanda prosesi akan segera dimulai. Dilakukan dengan pesan berantai berupa dialog dari satu pemangku kepada pemangku lainnya. Apabila kali telah menyetujui, maka proses penyampaiannya kembali berurut dan Tomakaka menginstruksikan kepada Paso selaku imamnya adat untuk melaksanakan prosesi. Inilah salah satu bentuk kerjasama antara perangkat adat dan syariat dalam setiap memulai acara. Keterlibatan perangkat syariat adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam ritual adat ini, seperti yang dituturkan oleh sumber berikut ini. Setiap itu proses yang terdiri dari 6 acara inti dalam pesta adat 8 tahunan Kalupini. Yang pertama adalah Mak Pabangun Tanah dilakukan 1 tahun sebelum acara intinya. Ini juga sudah termasuk prosesi awalnya. Pada prosesi itu, ini juga tidak bisa dilaksanakan kalau pemangku adat di bagian syariat tidak dilibatkan. Dan selanjutnya proses selanjutnya seperti masuk di gandang, bersiara ke liang, botingada, sampai di penyembelihan hewan. Ini semua harus dihadiri oleh pemangku di bagian syariat. Ini adalah peranan-peranan pemangku di bagian syariat, khususnya di acara 8 tahunan di Kalupini. Dan memang bahwa untuk keseimbangan antara bermasyarakat secara adat dan bermasyarakat secara agama, ini memang diseimbangkan dengan pemangku adat 13 itu di Kalupini.
melihat dari komposisi dari struktur lembaga adat yang terdiri dari 13 itu, 6 di bagian adat ditambah dengan 1 pandai tanda dan 6 di bagian syariat, ini adalah untuk menstabilkan antara sistem bermasyarakat dengan bermasyarakat secara adat dan bermasyarakat secara beragama. Dalam struktur lembaga adat itu juga ada lagi yang dinamakan pitu lorong yang terdiri dari 7 orang, di mana 7 orang ini mungkin kalau dibawa dalam sistem pemerintahan, mereka ini adalah panglima. Mereka adalah panglima untuk menjaga stabilitas yang ada di dalam Galupini, yang dijaga oleh pitu lorong itu yang terdiri dari 7 orang. Mereka itu adalah, katakanlah, sebagai panglima yang 7 orang itu. Terus di atasnya terus ada lagi yang 8 orang Thomas Situru, terdiri dari 8 orang. 4 orang Thomas Siturunya Tomakaka dengan Kali, dan 4 orang Thomas Siturunya Adakta dengan Imam. Nah, mereka inilah mungkin seperti, katakanlah, badan legislatifnya Galupini. Mereka ini yang mengangkat dan memberhentikan tokoh adat dan tokoh syariat yang terdiri dari 13 orang itu. Mereka yang mengangkat, mereka yang memberhentikan, dan mereka pun yang mengawasi. Prosesi pangewaran selanjutnya adalah Paralu Nyawa atau penyembelihan ayam hitam sebagai persembahan dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan berkah berupa perkembangbiakan dan kesehatan hewan ternak dan kesuburan tanah. Ayam yang akan disembelih terlebih dahulu dipegangkan kepada pemangku adat dan pemangku syariat untuk didoakan. Sesuai tata aturan adat yang berlaku, penyembelihan hewan untuk keperluan ritual adat selalu dihadapkan ke timur. Ini dimaksudkan karena arah matahari terbit dari arah timur diharapkan nantinya akan senantiasa memberi kehidupan dan kemaslahatan bersama. Kemudian tata urutan penyembelihan dilakukan sesuai urutan strata pemangku adat yang berlaku. Lalu masyarakat biasa. Ayam yang telah disembelih kemudian dikeluarkan bulunya dengan cara dibakar di tungku yang telah tersedia. Proses memasak peong dan ayam membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Setelah persiapan dianggap selesai, maka rombongan beramai-ramai menuju makam atau berziarah ke makam yang diyakini sebagai arwah dari ibu 9 bersaudara. Area makam dari lapangan Liang Wai berjarak kurang lebih 500 meter. Makam berada di gugusan tebing dan dipagari dengan besi. Wadah makam terbuat dari erong, mempunyai kemiripan dengan wadah makam yang ada di Tanah Toraja. Parewa Ada dan Parewa Syara duduk mengelilingi makam dan melakukan ritual adat dengan media 3 unsur, yakni daun sirih, pinang, dan kapur. Disertakan juga peong yang telah dimasak di lapangan Liang Wai. Di sisi bagian lain dari makam, warga yang mengunjungi makam mempercayai bahwa tanah di area makam mempunyai tuah atau berkah bagi mereka, terutama untuk mengusir roh jahat yang mengganggu. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, bahwa posisi tengkorak yang berubah-ubah akan memberikan tanda-tanda kejadian di kemudian hari. Prosesi ritual adat ini berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Lalu warga dengan tertib meninggalkan area makam untuk kembali ke lapangan Liang Wai dan makan bersama.
Salah satu dari keunikan tradisi makan bersama ini adalah tempat wadah untuk makan bukanlah piring atau benda lain, akan tetapi dari daun jati atau menurut bahasa setempat dinamakan balla. Panitia yang telah ditunjuk melaksanakan tugas membagikan peong yang telah dipotong-potong untuk dimakan dengan ayam dan kuahnya yang dituangkan ke dalam teko yang terbuat dari bambu. Tradisi makan bersama akan dimulai jika seluruh pengunjung yang hadir telah kebagian semua jatah makanan. Aspek positif yang dapat kita tarik di sini adalah filosofi kasih turutan atau kebersamaan masyarakat Kalupini sangat kental terasa. Tradisi makan bersama ini adalah nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh leluhur kita untuk menjaga kebersamaan dan keadilan yang merata. Sudah sepatutnya bagi kita sebagai generasi pelanjut adalah melestarikan nilai-nilai luhur budaya yang tertanam di dalamnya. Pada malam harinya di area pelataran masjid berlangsung atraksi permainan laga tradisional masyarakat Endrekan, yakni Masisemba. Sisemba merupakan representasi secara simbolik dari kegembiraan masyarakat atas hasil panen yang melimpah ruah. Pesertanya adalah kaum laki-laki, mulai dari anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Sisemba adalah sejenis permainan olahraga dengan aksi adu kaki atau baku tendang yang dilakukan oleh dua orang dan seorang wasit yang dianggap bisa menengahi. Kedua peserta saling berhadapan sambil berpegangan tangan. Atraksi permainan ini dimulai dengan mengibaskan kedua tangan sebanyak 3 kali. Pasisemba atau pelaku berusaha menjatuhkan lawannya dengan adu kaki. Pasisemba yang terjatuh dinyatakan kalah, namun demikian, atraksi permainan laga ini sangat menjunjung tinggi nilai sportivitas. Tidak ada dendam ketika kedua peserta keluar dari arena. Malam ini tepat purnama penuh dari rangkaian ritual adat Pangewaran, yakni Tudang Ada atau Sipalolongang. Tepat pada pukul 12 malam, semua pemangku adat dan istrinya turun dari Sapok Batoa atau rumah adat menuju halaman rumah adat untuk Makelong Osong. Selanjutnya para pemangku adat ini menuju Date-Date atau prosesi selanjutnya yaitu Mas Sumajo atau semacam sumpah dan janji jabatan. Kedua ritual ini, baik Sipalolongan dan Mas Sumajo, dilaksanakan dengan penuh hikmat dengan penyinaran dari bulan purnama. Penyinaran yang dianggap berlebihan dikhawatirkan akan mengganggu jalannya ritual ini. Pada hari keempat, tepatnya pada hari Senin, ritual adat Pangewaran berlanjut dengan prosesi yang dinamakan Paralu Nyawa. Paralu Nyawa adalah ritual penyembelihan ayam, kerbau, dan sapi untuk dimakan secara bersama. Adapun maksud dari ritual Paralu Nyawa ini adalah sebagai tanda kesyukuran masyarakat Kalupini atas nikmat dan karunia serta kelimpahan rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Olehnya itu, hewan-hewan yang telah disembelih tersebut, dagingnya akan dikumpulkan ke suatu tempat untuk dimasak dan kemudian dimakan bersama. Tata laksana ritual Paralu Nyawa diawali oleh penyembelihan kerbau atau tedong yang dilakukan oleh salah seorang pemangku adat. Media utama ritual adat kapur, daun sirih, pinang disimbolkan sebagai sumber kehidupan.
sehingga mengambil posisi penting dalam ritual adat ini. Menurut keterangan narasumber, untuk tahun ini terdapat 23 ekor hewan sapi dan 2 ekor hewan kerbau untuk disembelih. Pelaksanaan penyembelihan hewan berlangsung sekitar di area masjid dan di rumah adat. Fenomena ini melambangkan betapa falsafah kasih turutan atau semangat kebersamaan telah mendarah daging di setiap warga Kalupini. Masing-masing warga saling bahu-membahu mensukseskan acara ini sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan. Mulai dari anak-anak yang dengan sukarela membantu orang tua, anak muda perempuan dan anak muda laki-laki, para ibu dan orang dewasa, semua membaur menjadi satu. Terdapat beberapa titik tempat memasak, mulai dari pelataran pintu masuk sebelah selatan, bagian belakang Sapok Batoa yang baru dibangun, area pintu masuk sebelah timur, area sebelah kiri masjid, tepatnya di halaman rumah penduduk sekitar, dan di belakang masjid atau di sekitar Sapok Batoa yang pertama dibangun. Sesuai dengan aturan pelaksanaan pengewaran, semua daging yang dimasak tidak diberi bumbu garam atau sejenisnya. Beberapa pemuda nampak aktif memotong-motong daging menjadi bagian kecil. Nampak beberapa warga sedang memikul daun jati yang akan digunakan sebagai wadah atau piring makan. Matahari semakin tinggi. Beberapa warga seakan tiada henti-hentinya berdatangan memenuhi area pelataran masjid. Pada upacara puncak ini turut hadir tokoh pemerintahan, yakni Bupati Endrekang, Bapak H.M. Yunus Bando, dan rombongan. Kedatangan Bapak Bupati Endrekang di ritual adat Pangewaran semakin meramaikan suasana dan disambut dengan sukacita oleh pemangku setempat. Kalau masalah persiapan dari awal kita memang sudah komitmen untuk kerjasama dengan tokoh adat, dan memang seperti itulah kondisinya kita di sini sebagai pemerintah di tempat yang desa adat ini, dan tidak bisa dipisahkan antara adat dengan pemerintah memang. Oleh karena kapan itu menyebabkan kebutuhan adat, otomatis pemerintah harus turun tangan, dan begitu pula sebaliknya. Ketika pemerintah itu akan melaksanakan tugas, dari tokoh adat juga harus saling mendukung. Oleh karena tanpa itu tidak akan mungkin terlaksana dengan baik semua. Ya, dari awal memang kita selalu duduk bersama untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ini. Ya, kemudian dari segala persiapan itu sebelumnya kita harus musyawarahkan, memang tidak boleh saling mendahului dan harus ada kesepahaman di antara adat dengan pemerintah. Yang tentunya dengan melibatkan semua unsur masyarakat di dalam. Di area khusus yang dipagari pohon bambu, semua pemangku adat dan syariat duduk teratur sesuai dengan urutannya. Pakaian yang dikenakan adalah pakaian kebesaran dengan ciri khas pasapuk yang disematkan di kepala sebagai tanda kebesaran. Jajaran pemangku pemerintahan dan undangan berada di samping kiri dan kanan tempat upacara. Begitu pula dengan makanan yang akan dimakan bersama, tertata rapi dalam sebuah wadah yang terbuat dari anyaman atau rokok dan dibungkus daun pisang. Aneka bentuk sajian ini diletakkan di tengah tempat upacara untuk didoakan. Setelah pembacaan doa selesai, maka para hadirin yang menempati area khusus menunggu pembagian jatah makanan untuk para pengunjung. Jika semua pengunjung telah mendapatkan jatah makanan seluruhnya,
Begitu pula dengan pengunjung yang terlebih dahulu mendapatkan jatah makanannya, diharuskan menunggu pengunjung lain untuk mendapatkan bagiannya. Cara pembagiannya pun sangat sederhana, yakni pengunjung duduk menunggu petugas membagikan makanan. Daun jati sebagai wadah atau piring telah dipersiapkan sebelumnya. Masing-masing pengunjung dibagikan dengan jatah yang sama. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Kini petugas nampak sibuk membagikan jatah makanan kepada masing-masing pengunjung. Warga dengan tertib menunggu giliran hingga semua mendapatkan jatah makanan yang ada. Barulah dilanjutkan dengan makan bersama. Sungguh suatu pemandangan yang unik, yang tidak akan kita temui di daerah lain, atau bahkan mungkin tidak ada duanya di muka bumi ini. Suatu konsep sederhana dari filosofi semangat kebersamaan atau kasih turutan masyarakat Kalupini telah mereka percontohkan ke hadapan kita. Mereka sangat menjunjung tinggi norma-norma adat yang telah turun-temurun diwariskan oleh pendahulu mereka. Ibarat pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mungkin kalimat ini yang paling tepat untuk menerjemahkan konsep yang mereka yakini telah mereka ekspresikan dalam ritual adat 8 tahunan ini. Satu catatan penting bahwa rasa kesyukuran mereka kepada Lolo Talu atau kemaslahatan manusia sebagai khalifah, kelimpahan rezeki dan keselamatan tumbuh-tumbuhan dan hewan peliharaan telah mereka tunjukkan paling tidak di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai rangkaian penutup dari acara puncak hari ini, beberapa tokoh adat atau parewa adat melakukan masumajo atau semacam sumpah dan janji jabatan yang diucapkan di hadapan hadirin. Sumpah dan janji yang mereka ucapkan adalah ikrar yang harus dilaksanakan sesuai dengan job deskripsi yang masing-masing telah diemban selama 8 tahun. Lebih cegai-cegai cinta kata dan cinta kue totongan, saya lampu itu terai tetap pak. Lagi naik kaya, lagi naik ratu, lagi tajam pengunjungan. Cegai-cegai ibu kota, paminasi itu kasih rutan, pambumi ibu kota, dan di tolong panduki, paminasi itu kasih rutan gilingan. Dan di tempat peduluki, paminasi itu kasih rutan jalan talu. Di pola kadina lagi papel kan biasa. Bisa lagi ke kerani, duduk ke jambekali, bisa lagi ke bekali, duduk ke roni. Bisa melakukan itu tanah, melakukan itu tahu. Melakukan itu tahu, melakukan perempuan, lepas itu sesa. Kamu bercolok terus kaju, kamu untuk belajar. Kami suruh temu menjawab, berpupus temu menjawab. Berpasar itu. Kita cakap maka, ikut tahu pada ikut tahu berkonden dekan, memina sana saya juga surutan. Lalu nanya mana dia sendiri, apa sih bangun, apa sih berkonde? Enak dari kadang banyak nak. Gua cari tikun ke tanah. Aku langsung jadi desa. Aku penjarung kami lagi nak ini. Pada kesempatan ini pula, diberikan kesempatan kepada para pemangku adat dan pemangku syariat untuk mengundurkan diri dari tugasnya apabila merasa tidak sanggup menjalankan tugas untuk perjalanan waktu 8 tahun ke depan. Suatu bentuk lain dari ciri demokrasi yang dipaparkan komponen pemangku jabatan di kalangan mereka. Ciri yang sangat sederhana namun jelas menggambarkan dinamika yang secara tidak sengaja dibangun dalam bingkai perjalanan budaya leluhur mereka, leluhur Kalupini. Pangewaran di Kalupini adalah wujud kesyukuran kepada Ilahi Robbi atas kelimpahan rezeki dan kelimpahan rahmat pada penduduk desa. Eksepsi yang lazim dan wajar dari masyarakatnya, lahir dan tumbuh apa adanya. Laksana berkaca pada alam dan diamnya Bukit Pali yang menjadi saksi, tempat di mana awal mula 9 bersaudara mengajarkan makna hidup dan kehidupan yang sebenarnya kepada generasi berikutnya. Seminggu setelah perhelatan, setelah gandang atau beduk,
dikembalikan pada tempatnya bersemayam. Prosesi ritual adat pengewaran ditutup dengan rangkaian acara Masima Tanah yang bertempat di Bukit Pali. Bukit Pali adalah awal mula peradaban di Kalupini. Sebagai tanda penghormatan kepada leluhur, maka prosesi ritual Masima Tanah dilangsungkan di bukit ini. Di samping sebagai rangkaian penutup, sesungguhnya prosesi Masima Tanah adalah kegiatan awal untuk menyambut ritual pangewaran untuk 8 tahun ke depan. Antusias penduduk setempat untuk berpartisipasi tidaklah berkurang, mengingat elemen ini adalah bagian akhir daripada proses yang sangat panjang. Mereka tetap berbondong-bondong menghadiri ritual ini. Prosesi ini diawali dengan duduk bersama pada satu lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Para parewa adat dan parewa syara tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Ritual diawali dengan pesan berantai yang disampaikan oleh Ambek Kombong, dan kemudian seterusnya hingga Tomakaka menginstruksikan kepada Paso untuk segera memulai. Ritual berjalan dengan hikmat dan khusyuk, disaksikan masyarakat setempat. Paso beranjak ke lokasi di mana diyakini sebagai tanah tempat ritual ini dilaksanakan oleh 9 bersaudara untuk pertama kalinya. Masyarakat beramai-ramai mendapatkan tanah tersebut. Beberapa di antara mereka beralasan bahwa dengan memperoleh tanah tersebut adalah suatu kebanggaan, terutama bagi mereka yang akan kembali ke perantauan. Tanah tersebut akan mempertebal rasa kepercayaan dan kecintaan bahwa sesungguhnya mereka bangga berasal dari leluhur mereka. Sebuah tanah yang berada di lereng bukit dan orang menyebutnya Kalupini. Di bagian bawah bukit, beberapa warga tengah mempersiapkan bambu dan perangkatnya untuk mapeong. Kegiatan mapeong adalah sama seperti pada hari ketiga ketika melakukan ritual liang wai. Bambu diisi dengan jewawut atau daun nira dan diisi beras ketan. Beras yang dituangkan beraneka ragam, yakni beras ketan putih, ketan hitam, ataupun ketan merah yang berasal dari daerah setempat. Perbedaan yang nampak adalah mereka membuat semacam kelompok berdasarkan ikatan keluarga terdekat. Masing-masing keluarga mempersiapkan perangkat memasak masing-masing. Namun beras ketan yang dituangkan ke dalam bambu tetap tidak diperbolehkan menggunakan bumbu atau semacamnya sesuai tata aturan pengewaran. Praktis isi peong hanya terdiri dari air dan beras. Di setiap sisi Bukit Pali, pemandangan yang ada adalah kegiatan memasak peong. Peong akan dimakan dengan ayam yang disembelih oleh seorang paso. Masing-masing warga menyerahkan ayamnya untuk didoakan sebelum disembelih. Kegiatan ini berlangsung hingga menjelang tengah hari. Besar harapan saya ke depannya supaya lebih baik dan lebih ditata dengan baik dan dimunculkan semua keaslian-keasliannya. Karena kita tidak pungkiri di sini orang tua masih banyak hal-hal yang masih dia anggap sensitif yang tidak boleh dipublikasikan. Ya mungkin mereka beranggapan bahwa belum saatnya lah. Tapi kita berharap hal-hal yang tidak terlalu hakiki yang bisa kita munculkan di permukaan. Apa salahnya kita munculkan
demi kelestarian budaya kita bersama. Jadi harapan terbesar saya, keluarga-keluarga yang ada sudah keluar, sudah mencari nafkah di luar. Harapan saya, marilah kita sama-sama memikirkan ini supaya budaya yang ada di kampung kita, di daerah kita tetap lestari. Bahkan kalau bisa lebih baik ke depannya. Setelah peong dan ayam dimasak, maka perangkat upacara persembahan akan dipersiapkan. Nasi ketan aneka warna diletakkan di atas daun pisang. Pada lipatan janur yang telah dibentuk membulat dan digantungkan di atas sebilah kayu, peong tersebut diletakkan. Perangkat lainnya adalah teko dari bambu yang telah diisi kuah kaldu ayam serta ayam yang telah dimasak. Jalinan peong yang telah ditata sedemikian rupa berjumlah 13 deret. Ini dimaksudkan masing-masing akan diperuntukkan pada ke-13 pemangku jabatan. Prosesi ritual berlangsung sekitar 10 hingga 15 menit dan dilakukan dengan khusyuk. Interpretasi masyarakat Kalupini untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta atau Dewata ke dalam bentuk ritual adat dengan media transformasi yang alami dan apa adanya adalah simbol betapa kedekatan mereka dengan alam senantiasa sangat terasa dan terjaga turun-temurun. Mitologi 9 bersaudara sebagai suatu penciptaan yang disakralkan dan menjadi retendensi keyakinan masyarakat Kalupini dalam melaksanakan ritual adat Pangewaran mencakup segenap aspek kehidupannya, baik itu keselamatan manusia, kelimpahan rezeki, dan keselamatan hewan dan tumbuhan. Sekali lagi, sangat alami dan apa adanya. Menapak jejak di kaki langit, bersembunyi di balik bukit. Ada kalanya kajian sejarah sangatlah penting untuk diungkit. Pangewaran di Kalupini adalah bukti. 8 tahun lagi, tak terasa waktu yang dinanti. Ya, saatnya mungkin untuk pamit pada pemangku adat yang setia menemani, pada gugusan gunung yang menjulang tinggi. Tak terasa, ternyata ada semacam kerinduan telah tercipta di hati untuk dapat mengulang kembali. Sebab suatu saat nanti, pasti 9 bersaudara di Posipali akan berkumpul lagi di sini. Ya, di mana lagi kalau bukan di Kalupini.